Selamat pagi untuk kita semua. Saat ini kembali kita belajar tentang repetition structure dengan Python. Seperti yang sebelumnya, mungkin kalau kita di bahasa C sudah belajar tentang repetition structure, tentang penggunaan while loop, kemudian for loop untuk count control loop, dan condition control loop untuk while loop. Kemudian nanti tentunya kegunaan dari repetition structure ini akan menghitung running total, kemudian sentinel, input validation loops, nested loop. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana penggunaan using loop tadi di dalam menggambar turtle graphic atau draw design, ya. Yang pertama kita belajar repetition structure, bagaimana kita mengapa ada namanya repetition structure di programming, karena kita seringkali menggunakan tugas yang sama atau kode yang sama untuk tugas yang sama berulang kali, gitu ya. Kalau kita menuliskan ini berulang kali, ya, coding yang sama untuk satu tugas yang sama, tentunya program kita akan menjadi sangat panjang, ya. Nah, kerugiannya adalah programnya akan jadi sangat panjang, tentu itu akan sangat time consuming, dan kalau ada yang salah itu harus diperbaiki di banyak tempat jadinya, gitu ya. Jadi repetition structure-nya dibuat untuk memenuhi mengatasi tadi kerugian yang tadi, untuk bisa melakukan condition control baik melalui tadi condition control loops maupun count control loops tadi. Nah, yang disebut dengan condition control loop, while loop, artinya dia harus memenuhi dulu, bukan harus, dia pada saat memenuhi kondisi tertentu dia akan melakukan tasknya, gitu ya. Dia akan do something. While condition is true, then it will do something, ya. Ini terdiri dari dua bagian, ya, condition tested, ya, for true or for condition, for value, false value. Nah, kemudian statement repeated as long as the condition is true, ya. Jadi kalau di bahasa C pun kita sudah banyak menggunakan ini, gitu ya. Nah, jadi kalau di flowchart kita nanti melihat nanti while condition statements, ya, while conditionsnya nanti akan disebut. Jadi kalau dalam program kita akan nanti lanjutkan dengan do something statements, ya, sama seperti yang ada di sini gambar ini. Jadi kalau dia true, ya, akan melakukan statements, kemudian dia akan berulang lagi. Kalau condition masih true, maka dia akan terus looping di kondisi yang sama. Kalau sudah tidak kalau sudah false, maka akan pergi atau melanjutkan kondisi yang lain. Nah, untuk kondisi yang seperti ini seringkali while loop itu akan stop executing kalau tidak berhenti, maksudnya tidak berhenti executing kalau masih terus true, tapi sebenarnya itu sudah tidak diperlukan, gitu. Nah, jadi something has to happen inside the loop untuk menjadikannya false. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan iterasi. Jadi kalau kalian sudah belajar banyak, apalagi nanti di machine learning, di artificial intelligence neural network, gitu ya, Anda bicara iterasi, ya, one execution of the body of a loop, ya.
While loop is known as pretest loop, ya, maka dia akan test condition before performing an iteration, will never execute if condition is false to start with, atau requires performing some steps prior to the loop. Ya, jadi contohnya di dalam flowchart ini dapat kita lihat start, assign y to keep going, for example. Then if it's keep going, if it's y, yeah, equal to y, if it's true, then it will prompt another user to enter the amount of sales and assign it to sales. Yeah, continue it with another task, a commission rate, for example. Display the commission and assign the input to keep going, and it will looping again. And if it not y, keep going y, then it will false and it stop the loop. So the infinite loops, maksudnya di sini loops must contain within themselves a way to terminate. Something inside the while loop must eventually make the condition false. Nah, maksudnya sebuah loop itu harus memiliki satu fungsi atau satu coding di dalamnya untuk menterminasi. Kalau tidak, dia akan terus menerus menjadi looping yang kita sebut nanti dengan infinite loop. Jadi kalau infinite loop terjadi ya ini nanti yang sangat sering kita lihat kalau misalkan mesinnya jadi hang gitu ya, dia tidak dapat keluar dari kondisi itu sehingga terjadi infinite loop yang berulang-ulang dimunculkan. Jadi ini akan terjadi kalau programmers, programmer Anda sebagai programmer yang belajar program di dalam bahasa C ini harus menginclude stopping code inside the loop. Nah, itu tadi kalau condition control loop, artinya dia harus memenuhi satu kondisi dulu untuk melakukan looping atau melakukan aksi. Nah, yang lain yang kita lakukan di dalam looping ini adalah count control loop. Artinya ini akan beriterasi sebanyak spesifik times, maksudnya hanya misalkan specific numbers of times-nya, misalkan dia akan beriterasi sebanyak 5 kali atau 10 kali dan seterusnya. Nah, di dalam programmingnya itu menggunakan for statement, kemudian untuk menghitung control loop-nya. Jadi contoh general formatnya adalah for variable in file 1, value 1, file 2, etc. statements. Jadi target variabelnya adalah selama target nilai yang dibutuhkan itu masih memenuhi terhadap count kontrolnya, dia akan terus looping. Contoh di sini iterasi pertama untuk 5 kali, misalkan for 6 in dalam himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka iterasi pertama dia akan print angka 1-nya, angka 2 selanjutnya, angka 3 untuk iterasi selanjutnya, 4 iterasi, dan 5 iterasi selanjutnya. Jadi ini sangat membantu nanti supaya kita tidak mengulangi program-program yang tidak perlu untuk fungsi yang sama. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan range, fungsi range di dalam loop, maka range function akan menyederhanakan proses dari penulisan for loop. Misalkan contohnya di sini range returns an iterable object, artinya contains a sequence of values that can be iterated over.
Jadi range karakteristiknya harus ada. Kalau dia merupakan satu argumen, maka dia akan digunakan sebagai ending limit. Two argument akan digunakan sebagai starting value and ending limit. Three arguments, maka dia the third argumennya akan kita gunakan sebagai step value. Ya. Nah, kalau kita menggunakan ya target variable inside the loop, ya, contohnya ini untuk melakukan referensi terhadap setiap item atau setiap item ya di dalam sequence ini yang akan digunakan di dalam iterasi looping. Ya. Contoh yang calculate square root of each number in a range. Jadi berarti harus melakukan berulang kali untuk menghitung square roots dari setiap angka yang ada di dalam range. Ya. Nah, ini maksudnya ya adalah letting the user control the loop iteration, karena kadang-kadang programmer bahkan tidak tahu seberapa banyak sebenarnya loop harus dieksekusi. Nah, jadi yang paling penting di dalam range adalah harus melihat bagaimana case akhir atau range doesn't include the ending limit. Ya. Ini harus nanti kita lakukan bahwa the ending limit is not included in the range. Contoh misalkan di sini generating iterable sequence that range from highest to lowest. Nah, contoh di sini make sure starting number is larger than the end limit and step value is negative. Contoh di sini range antara nilai 10 ya, arti dia tadi starting, kemudian 0 adalah ending, dan minus 1 itu adalah steppingnya tadi. Jadi kalau kita run ini di dalam Python ya, ini akan menghasilkan nanti angkanya mulai dari berapa? 10, 9 sampai nanti di angka 1 ya. Nah, kalau kita menghitung totalnya, running total tadi seperti topik yang di awal, nah tipikally kita akan memasukkan dua hal atau dua elemen. Yang pertama, looping yang membaca seluruh angka di dalam series, misalkan tadi 1, 2, 3 dan seterusnya, itu seberapa banyak dia looping. Kemudian akumulator variabel ini yang kita lakukan dua. Jadi ini nanti akan kita sebut ya, at the end of the loop accumulator will reference the total. Jadi akumulator variabel dan akumulasi total dari reads di series itu nanti yang akan kita hitung. Jadi contoh di awal di sini kita set akumulator to 0. Is there another number to read? If there is another number to read, then it will looping. But if it's not, then we will calculate every running total for ya the looping ya. Jadi itu nanti yang akan memunculkan. Di sini jelas di flowchartnya, misalkan sih is there another number to read, ya read the next number, kemudian add the number to the accumulator. Jadi nanti akumulatornya akan bertambah. Nah, the augmented assignment operators ini maksudnya in many assignment statements the variable on the left side of the equals operator also appears on the right side of the equal operators. Jadi nanti special set operator designed for these types of jobs, shorthands,
operator. Contohnya ya ada di sini ya. Augmented assignment operators, ada namanya plus sama dengan, minus sama dengan ya, kemudian star sama dengan ya, tanda bagi sama dengan, dan juga tanda persen sama dengan. Nah ini akan equal, sama seperti halnya mungkin kalau di bahasa C juga akan banyak kesamaannya. Nah kira-kira sampai di situ dulu untuk list tadi untuk decision structure, repetition structure ya. Nah di sini ya, special value dan marks ya, the end of sequence of items it calls sentinels ya. Jadi sentinel ini ya akan mengetahui sequence of items sampai di mana, sampai dia nanti terminate ya. Jadi kalau misalkan kita membaca file, empty line can be used as a sentinel. Jadi maksudnya kita bisa menghitung ya line dari sebuah file ya dengan kita men-set special value yang menandai ya akhir dari sebuah sequence. Jadi contoh misalkan seperti di Word gitu ya, kita buat baris 1 kalimat 1 gitu ya, baris 2 dan seterusnya, atau kita menggunakan tanda enter menandai bahwa barisnya itu sudah sama. Dengan sentinel ini tadi kita menjadikan si enter sebagai ya sentinel. Nah kita lanjutkan kembali input validation loops. Nah komputer yang tidak dapat membedakan good data or bad data ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam artificial intelligence, then we can do something about it. But first, ya, computer cannot tell the difference between good data and the bad data. So, jadi kalau kita misalkan kasih bad input, maka program akan menghasilkan bad output. Jadi kalau konteksnya garbage in, garbage out. Ya, it is important to design programs such that bad input is never accepted. Nah, jadi misalkan kalau kemarin tugas kalian kan membuat solusi persamaan kuadrat dengan menggunakan decision structure ya, itu kalau Anda misalkan masukkan A nya negatif, maka by default harusnya sistemnya menolak gitu ya, program Anda menolak. Nah contoh yang kedua adalah di sini untuk input validation tadi maka inputnya harus diinspeksi dulu sebelum diproses oleh program. Jadi kalau inputnya invalid, maka si program kita menunjukkan bahwa inputnya tidak bagus. Tapi kalau bagus, maka akan continue proses dari ininya. Jadi seperti tugas kemarin ya, kalau kita misalkan lihat kalau misalkan Anda masukkan nilai A nya minus, harusnya coding Anda itu menunjukkan error gitu atau invalid syntax dan seterusnya. Nah jadi di sini ingin dimaksudkan bahwa bad input ya, bad output, atau tadi dibilang GICU, garbage input, garbage output. Nah dari banyak tadi loop ini yang kita pelajari, baik while maupun for, untuk beberapa kasus akan ada yang namanya loop di dalam loop ya. Kalau di film namanya
jadi lupa namanya inception ya. Nah ini maksudnya loop di dalam loop, kan berarti ada loop yang sama di dalam loop yang di dalam induk loop gitu ya, tapi konteksnya ada loop di dalam loop ya. Contoh, analog clock works like a nested loop. Misalkan untuk jam ya, itu hours ya, jam itu bergerak untuk 12 jam ya, di situ 12 jam, dan the menit untuk setiap 60, tapi detik itu untuk setiap 60 detik yang berputar lebih cepat ya. Nah konteksnya di sini iterasi yang untuk minutesnya ada di 60 iterasi of seconds, tapi di minutesnya itu ada 60 iterasi untuk 1 jam. Nah di dalam di dalam jam itu terdapat 12 jam yang harus diputari gitu ya. Nah jadi kalau di sini misalnya kita buat clock simulator, is there any another value in the hours list? If it yes, then assign the next value in hours list to the hour variable. Kalau masih ada value in the minutes list, maka ya akan dilanjutkan untuk menghitung detiknya. Kalau masih ada ya maka akan dilanjutkan lagi, tapi kalau tidak ada maka akan langsung kembali ke minutnya. Nah kalau minutnya tadi tidak ada maka akan langsung kembali kepada hours ya. Jadi misalkan hitungan menit ke 59 ke 60, nah itu akan langsung berubah menjadi jam. Hitungan detik ke 60 akan langsung berubah ke menit tambah 1 ya. Jadi nanti konteksnya akan seperti itu untuk nested loop-nya. Nah yang paling penting di sini adalah inner loops ya, itu harus melewati semua iterasinya dari outer loop-nya ya. Inner loop harus menyelesaikan juga ya, iterasinya lebih cepat daripada outer loop-nya. Nah, jadi total iterasinya dari nested loop akan menjadi number iteration inner yang dalam dikali dengan number iteration outer, karena sebanyak itulah yang dilakukan. Kalau ini konteksnya bisa dalam perhitungan misalkan combination atau permutasi nanti penggunaannya. Nah ini ya seperti contoh yang sebelumnya dari buku ini memang menggambarkan turtle graphics using loops to draw the design. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar menggunakan ya, decision structure. Nah di sini kita juga bisa melakukan hal yang sama. You can use loops with turtle to draw both simple shapes and elaborate designs. For example, the following for loop iterates 4 times to draw a square that is 100 pixel wide ya. Untuk X in range 4 misalkan turtle forward 100, turtle right 90. Nah jadi dia akan langsung berubah misalkan for loops iterasi 8 times to draw the octagon. Nanti dia akan bentuknya menjadi jadi untuk X range dari 8 octagon ya, turtle forward ya 100, turtle right-nya itu 45 ya. Nah kalau misalkan kita bikin yang lebih rumit lagi gitu ya, you can create interesting design by repeatedly drawing a simple shape with turtle tail tilted at slightly different angle. Each time it draws the shapes. Contoh, number of circles is 36, radius is 100, angle is 10 ya. Then you can make this graphics for X in range number of circles ya. Number of circles. Nah
The turtle circles its radius, ya. Turtle left this angle, then it will produce the graphic as shown, ya. Hal yang sama kita bisa tambahkan lagi kalau starburst like this, we can draw the picture like the picture shown in this slides. Ya, jadi ya bagian ini sudah menjelaskan tentang repetition structure, mulai dari condition, control loops, count, control loops, dan nested loops. Nanti bagaimana infinite loops dapat dihindari, bagaimana penggunaan range function untuk for loops dan menghitung ya running total and augmented assigned operators, ya, kemudian menggunakan sentinels untuk terminate loop dan menggunakan loops untuk menggambarkan turtle graphic design. Sampai di sini topik dari repetition structure. Terima kasih. Salam.